Kau pribadi yang mulia. Kau tidak pernah bergantung pada satu apapun juga. Sebaliknya semua ciptaanmu jadi berarti kalau bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami yakin Kau Maha Kuasa, tidak ada duanya. Itu harus dibuktikan bukan hanya di nyanyian, tapi dalam kemenangan kehidupan kami sehari-hari, termasuk di masa-masa kesulitan. Untuk itu Roh Kudus berotoritaslah dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun kami yang tidak dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami berespon semakin tinggi tingkat penyerahan kami kepada Engkau. Di situ kami boleh menikmati kemenangan-kemenangan yang mulia. Senangkan hatimu Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami siap dilawati firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa tema kita hari ini? The source of everything. What the meaning? Pada jago bahasa Inggris semua ya? Apa? Sumber dari segalanya. Oke, saudara yang kekasih, berkenaan dengan kita mengelola berkat-berkat Tuhan. Tuhan pernah curang enggak? Halo? Tuhan pernah curang enggak? Tuhan pernah lalai enggak? Tidak. Tahu enggak Anda kelebihan orang Kristen di mana? Di Immanuel. Apa arti Immanuel? Kita sedang menghina Tuhan kalau kita ngerti Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita tidak punya keteladanan di atas rata-rata. Nyambung gak? Kita orang Kristen yang jahat di mata Tuhan. Kalau respon kita terhadap hadirnya Dia dalam diri kita. Kita tidak punya standar keteladanan di atas rata-rata. Siapa di sini jago main bola kaki? Pilih 3 orang. Lawan grup saya. Anda bisa 50-0. Kalau saya disertai Lionel Messi dan Ronaldo. Nyambung gak sih? Lucu gak saya disertai Lionel Messi dan Ronaldo kami kalah? Gak lucu kalau Lionel Messi Simanjuntak. Ronaldo Pranijo dari Jawa, namanya Ronaldo. Tapi kalau yang asli, udah pasti jangankan lo, jago-jago PSSI dikumpulkan, kami hantam 50-0. Gak ada arti Allah Immanuel kalau kita tidak punya keteladanan di atas rata-rata. Jangan pura-pura gak nyambung. Ini penting sekali. Makanya konteks kebenaran ini, siapa sumber segala-galanya? Tuhan. Yuk kita buka Hagai 2 ayat 9. Sama-sama kita baca Hagai 2 ayat 9. 1. Oh belum, kita tunggu. Sesama habis kota enggak boleh saling mendahului. Saya tunggu dapat dulu. Hagai pasal 2 ayat 9. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sama-sama baca. 1, 2, iya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa konteks kebenaran ini? Jangan lepas dari konteks supaya kita jangan menyalahgunakan ayat ini pada penekanan egosentris. No. Konteks ini bicara teosentris. Konteks saat itu dibangun bait suci yang baru.
Ada kemegahan luar biasa karena apa? Tampilkan operator ayat 8. Dari ayat 7 deh. Ayat 7. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini. Tentang rumah Tuhan. Dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Baru kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 operator. Sahur. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nyambung. Jadi konteksnya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk apalagi kemegahan pribadi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia sumber segala sesuatu. Harus dikembalikan untuk dia. Yuk kita buka pengenalan akan Tuhan dengan sederhana tapi dalam. Roma 11 ayat 36. Ini kesimpulan dari seluruh Alkitab terletak di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Saya harap saudara hafal ayat ini sampai mati. Apa itu? Sama-sama baca. 1, 2, iya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada unsur apa di situ? Ada unsur dia adalah sumber segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Tidak ada penghormatan kita dengan pemahaman segala sesuatu dari dia. Kalau kita tidak follow up oleh dia. Kalau segala sesuatu dari dia oleh saya, maka Tuhan objek saya. Not subject, objek. Maka Allah itu harus jadi babu saya. Ini yang kejahatan. Segala sesuatu dari dia harus oleh dia. Maka ada penghargaan di balik pemahaman segala sesuatu dari dia. Dan harus diakhiri. Kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Kristen, what the meaning Kristen? Pengikut Kristus. Itu sebenarnya dari aspek terminologi, itu bukan agama. Tapi untuk bisa berkomunikasi sama sesama, kadang-kadang tanpa pengertian orang dunia ini nggak ngerti kebenaran, kita buat istilah agama Kristen. Padahal dari aspek terminologi itu bukan agama. Apa arti agama? Dari aspek kata artinya tidak kacau. Titik berangkatnya, usaha manusia membuat nggak kacau. Itu arti agama. Bisa nggak usaha manusia melakukannya? Nggak bisa. Kalau bicara damai nggak kacau. Maka Kristen itu bukan usaha manusia. Kristen itu karena begitu besar kasih inisiatif Allah. Bahkan disertai dengan Roh Kudus untuk menolong kita. Maka segala sesuatu dari dia, oleh dia kembalikan kepada dia kemudian sampai selama-lamanya. Maka Kristen adalah agama tanggung jawab. Ini konteks mendasar untuk kita ngerti konteks kita. Kristen agama apa? Tanggung jawab. Nilai kekristenan bukan sakit sembuh. Nilai Kristen bukan banyaknya duit. Kau bisa bertanggung jawab nggak atas berkat-berkat yang dari dia?
Jadi Kristen itu tidak terganggu dia punya mobil atau nggak punya mobil. Dia terganggu, dia bisa nggak bertanggung jawab punya mobil atau nggak punya mobil. Dia bisa nggak bertanggung jawab dengan rumah mewah atau nggak rumah mewah. Dia bisa bertanggung jawab gaji dia 100 juta atau 10 juta. Bukan nilai nominalnya menunjukkan keberhasilan. Tapi di pertanggungjawabannya dia melihat keberhasilan. Ini supaya Anda ngerti pendekatan dalam konsep nilai ekonomi dalam konteks kekristenan. Saya sama sekali tidak terganggu kalau pendeta-pendeta tiap 2 tahun ganti mobil baru. Saya tidak pernah terganggu. Mobil saya sekarang masuk tahun ke-9. Gak terganggu saya untuk menggantikannya sepanjang dia masih bisa kepakai. Walaupun saya punya duit untuk menggantikannya. Saya gak butuh kasihan Anda. Saya banyak duit. Kayaknya Anda mulai. Enggak. Saudara, karena sama saya. Gak nilai ganti-ganti mobil. Cenderung mengganggu. Kalau saya beli mobil baru, pasti berarti tambah lagi mobil di jalan raya. Nambah macet enggak? Udah pasti. Itu minimal. Belum yang lain-lain. Ini kalian diam nyambung gak sih? Nyambung ya? Supaya jangan nilai kita konsep dunia. Makanya gak hebat mobil lu mewah daripada teman yang lain. Gak hebat. Malah kadang-kadang jadi itu menyedihkan. Kalau Anda anggap mobil Anda lebih mewah dari orang lain. Itu membuat Anda bangga. Kan lucu penyembahan Anda. Kok itu nilai? Terus Anda menyembah apa? Ku tak membawa. Terharu lagi nyanyi. Ku tinggal semua. Jadi gak nilai kalau mobil. Karena kau tinggalkan juga. Kira-kira kalau kau mati kau ajak gak mobil lu untuk ikut naik ke surga? Lucu-lucu sedih. Makanya kita orang Kristen sepanjang gak berubah melalui pembaruan budi. Kita sama dengan dunia ini. Nilai kok rendah banget kepada materi. Bukan di moral nilai. Bukan di kelakuan nilai. Di materi nilai. Berarti benda yang derajatnya lebih rendah dari aspek ciptaan daripada manusia. Penentu nilai. Rendah banget derajat saya. Masa mobil membuat saya memberi nilai? Saya yang membuat nilai kepada mobil. Bukan terbalik dong. Ngerti nggak? Bukan terbalik dong. Kita yang membuat itu mobil itu bernilai. Bukan mobil yang membuat aku bernilai. Itu primitif banget. Mobil saya mewah atau enggak. Kalau saya bilang saya nggak mau pakai. Nggak guna lagi dia. Kan saya yang membuat dia bernilai. Nyambung nggak? Kalau televisi Anda 50 inch. Televisi saya 14 inch. Cembung lagi. Ketawa lu nyambung nih. Pada saat siaran langsung Piala Dunia, televisi lu mati. Lu numpang sama saya. Berfungsi televisi saya. Kan nilai itu difungsi. Bukan ukuran mata, tapi difungsi. Sampai ada ironis zaman dulu. Booming cengkeh di Manado. Di desa-desa belum masuk listrik. Tapi menunjukkan benda-benda itu orang Jakarta itu mahal. Mereka beli kulkas. Mereka beli mobil. Tapi nggak pernah dinyalain. Kulkasnya jadi lemari pakaian. Loh itu ironis loh, pernah terkejadian loh di Manado. Ada orang Manado nggak di sini? Jangan-jangan lu belum lahir saat itu. Ironis sekali, nggak ada listrik. Mobil pokoknya apa? Kami orang kaya. Tapi nggak berfungsi. Sekedar benda. Ini kan yang membuat kita rendah banget derajatnya. Makanya saudara yang kekasih, pertama
Kita harus tahu segala sesuatu dari Dia. Sehingga kita nggak memberikan penilaian dari aspek benda, dari aspek bagaimana bentuk yang dari Dia. Tapi kita lihat bahwa nilainya karena dari Dia. Nyambung nggak omongan saya ini? Agak filosofis sedikit. Contoh, suami lu ganteng. Saya tingginya 2 meter kurang banyak. Tapi suami lu hasil dari Gunung Kawi. Saya terhadap si homilin dari Tuhan. Nyambung gak sih? Handphone saya ada di tas saya S5. Masih kenal gak S5 ya? S5 udah kuno. Handphone Anda S berapa sekarang terbaru? Sony. S9. Handphone Anda S9. Kalau S9 waktu baru berapa nilainya? Jangan pura-pura gak nyambung lah. Berapa harga S9? Kalau baru? 12 juta. Ada yang bilang berapa tadi? 16. Oke deh, 12 juta deh. Saya lagi dengar dia deh. 12 juta handphone lo. Kalau 1 tahun handphone itu S9. Lu jual, kira-kira laku berapa? Laku enggak kalau 1 tahun umurnya 8 juta? Bantu saya dong. Kurang lebih ya, 8 juta. Handphone saya S5. Laku enggak 1 juta? Tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan gitu dong ketawa, lu nyakitin. Tapi orang akan bisa menilai handphone saya lebih tinggi dari nilai handphone Anda yang S9 kalau saya tempel kata dari. Ngerti gak? Kalau saya bilang handphone saya S5 dari Obama. Handphone dia pertama kali. Dari mana tahu? Saya buka tutup baterainya ada tanda tangan dia. Bisa orang beli 20 juta. Dari Obama. Anda handphone S9 dari lu beli dulu. Tapi bisa langsung nilainya lebih tinggi karena dari. Kalau saya yang tingginya 2 meter kurang banyak. Diterima si homilin dari Tuhan saya. Ya nilai saya lebih tinggi daripada lo dari Gunung Kawi. Nyambung gak sih? Konsep ini yang seringkali nggak menguasai paradigma orang Kristen. Sehingga kalau gaji lu 5 juta, hasil kerja yang kau imani itu dari Tuhan, nggak terganggu kau dengan mensyukuri gaji 5 juta dari temen lo gajinya 200 juta karena dia punya tempat judi. Nyambung nggak? Nilai orang Kristen bukan nilai nominalnya, tapi dari mana sumbernya. Ini nggak mudah kita dapat kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara benar. Makanya saya nggak terganggu kalau mobil saya masih lama dan masih jalan nggak terganggu. Sama sekali nggak terganggu saya. Kalau saya mimpin seminar di kalangan pendeta-pendeta yang katanya tanda kutip berhasil dari aspek ekonomi, saya nyisipkan mobil saya yang lama, enggak terganggu saya. Saya terganggu kalau saya bawa BMW hasil korupsi dari Nazarudin daripada saya bawa BMO hasil kerja keras. Nyambung nggak? Ini perlu kejujuran yang dalam diri kita. Karena statement ini memberikan penghormatan. Dia sumber. Sampai di sini Anda harus ngerti. Ayo Kristen. Kita tidak melihat sesuatu dengan cara kacamata dunia ini melihat. Maka kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran tinggi, itu dari Tuhan, Dia sumbernya. Perlakuan kita terhadap itu gak main-main. Ketangkap gak maksud saya? Kalau handphone saya S5 dari Obama.
Handphone saya yang satu lagi S7 dari saya beli. Maafkan saya ekstrim, perumpamaan yang agak ekstrim sedikit. Kira-kira mana lebih sial bagi saya kalau salah satu handphone ini hilang? Mana lebih sial? S5 hilang. Lebih sial saya. Karena kata dari. Istri saya dari Tuhan. Maka saya dimudahkan untuk menghargai dia. Ini konteks termasuk dalam hal keuangan Anda. Kecuali Anda punya kerjaan yang mendatangkan gaji, kerjaannya nggak halal. Berarti itu bukan dari Tuhan, dari setan. Akhirnya oleh setan. Dan kembalikan kepada setanlah kemudian sampai selama-lamanya. Itu absolutely. Karena setan gak pernah punya kasih yang tulus. Setan itu perampok dan biang bapaknya pembohong. Lu dikasih 10 juta, tumbalnya nyawa. Jahat sekali setan itu. Kalau Anda punya perusahaan judi, Anda dapat sekian ratus juta per minggu. Tunggu waktunya, iblis akan merampok semua rumah tangga lo. Tinggal tunggu waktu. Nah, pemahaman tema kita, the source of everything. Ini penting sekali. Makanya saya makin tinggi tingkat kesabaran itu, makanya kekurangan istri saya tidak punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Ketangkap? Karena istri saya dari Tuhan. Itu mungkin saya pernah jelaskan sama Anda. Kemungkinan, laki-laki yang sudah menikah. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri lo. Dan gitu ketawa, ini penistaan loh, penderitaan ini. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri lo. Karena kadang-kadang istri saya punya peraturan di rumah, kadang-kadang lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan gitu dong ketawa lo. Tapi karena fokus saya bukan kekurangan dia, fokus saya the source of everything. Maka saya menghargai dia. Kekurangan dia tidak bisa punya kekuatan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Nah, itu pendek bisa narsis. Saya tahu 100% suami lu lebih ganteng dari saya. Tapi saya nggak yakin suami lo lebih cerdas dari saya dalam memperlakukan istri. Kan itu nilai. Pendek bisa narsis lo biar lo tahu. Karena segala termasuk dalam hal uang. Kegagalan kita menggunakan uang seolah-olah itu usaha kita. Bukan dari dia. Sehingga kita bisa seenaknya menggunakan. Kita jadi tuan terhadap uang kita. Rusak. Kita nggak pernah cerdas menggembalakan diri kita termasuk dalam menggunakan keuangan. Sama dengan kalau Anda punya tempat tidur harganya 150 juta, tempat tidur saya di PAN harganya 400.000, nilainya bukan di situ. Nilainya lu nyenyak atau kagak. Nyambung gak? Kalau Anda tempat tidurnya harganya 120 juta, selalu tidur mimpinya mimpi buruk. Selalu kejar-kejar orang gila. Bisa gak? Jaminan gak? Tempat tidur mahal, pasti mimpi bagus. Jaminan gak? Kagak, itu bodohnya kita. Nyambung gak sih? Jaminan gak? Lu mobil lu mewah, mobil gua sederhana, tapi pasti lu lebih menikmati dari saya. Tidak jaminan.
Mobil lu BMW, dipepet orang lu pepet balik. Mobil gua BMO, dipepet orang serem. Biar dia duluan Tuhan, mungkin dia kebelet. Lebih menikmati saya dong. Ini ketawa nyambung gak sih? Kalau nggak nyambung capek saya. Karena ketawa Anda mengandung kepedihan gitu loh. Kayak Anda sakit di sini. Nah ini berkenan dengan pendapatan Anda, gaji Anda. Sehingga Anda dapat hikmat yang dari dia itu harus kita follow up oleh dia. Curang banget kita dari dia oleh saya. Curang banget kita. Dari dia harus oleh dia. Pernah nggak Anda kritisi dalam konteks umum, kalau rumah tangga sederhana, suami lebih baik. Kalau makin kaya, suami makin kurang ajar. Itu dalam penelitian umum. Yang tersinggung berarti kau nyambung. Makin kaya seseorang, makin lain kelakuannya kalau nggak dalam Tuhan. Sampai ada dalam konteks lain, dimungkinkan kita punya istri 2, 3, dan 4. Kalau mampu menghidupi, kan itu agama tetangga. Nyambung gak? Lu niat buka cabang gak? Kesurupan lo. Lebih gampang suami kaya nyeleweng dari suami sederhana. Kalau Anda tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, segala sesuatu dari dia. Kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, ada rasa kita harus bertanggung jawab orang ini dari dia. Nggak boleh main-main kita. Ini kelihatannya sederhana, tapi acap sekali orang nggak mengerjakan. Dari dia, jadi saya nggak pernah lebih menghormati orang kaya daripada orang sederhana di gereja saya. Anda menderita bukan karena penghormatan orang. Anda menderita karena perlakuan Anda terhadap dari dia salah dengan cara Anda. Ada orang punya mobil 5 lebih nggak bahagia daripada mobil 1. Karena komunikasi keluarga makin berkurang. Ke gereja aja mobil suami dan mobil istri beda. Kesurupan kan kesurupan nih orang. Kesurupan nih orang. Anak beda. Ya Tuhan, lu udah jarang sama-sama. Ditambah lagi mobil memfasilitasi nggak sama. Tapi orang Kristen pun gak punya konsep nilai yang benar masalahnya. Malah ada jemaat saya, Pak Pendeta tahu gak? Dengan senangnya, padahal bodoh. Kenapa? Tadi anak saya, kelas 6 SD, ya kenapa? Dia ngantar saya ke gereja tadi. Ngomong apa? Ya anak saya sudah bisa. Ini orang Kristen loh, jemaat saya loh. Lu kemana aja selama ini pengajaran? Itu salah bu. Lu salah gimana? Anak kelas punya SIM gak dia? Oh gampang, suami saya kan polisi. Gila lagi nih orang. Kok kesurupan nambah-nambah nih? Karena gak ngerti nilai. Kebayang gak anaknya nanti kalau SMA menuntut punya mobil? Kebayang loh. Anak saya sudah kerja. Gajinya lumayan. Waktu itu dia bilang, Pak pinjam duit sedikit dong. Apa? Gue punya duit. Gue mau beli mobil. Maksudnya? Iya pinjam duit papa. Sedikit segera saya pulangin. Enggak. Loh kenapa Pak? Kita kan sering naik mobil kan? Iya kenapa? Sering kali macet kamu mengeluh kan? Iya. Kan jahat sekali nak. Kau belum menikah. Kau beli mobil. Kau sita lagi ruangan lagi. Untuk kau sendiri dalam satu mobil. Itu enggak kemajuan nak. Itu primitif dan kebodohan. Kau usah beli mobil. Lu banyak mobil. Banyak apa? Angkot itu banyak. Supir lu banyak. Sama saya nggak populer banyak mobil. Nggak populer sama saya. Pertama, kami kurang komunikasi nanti. Karena kami punya kesibukan masing-masing. Yang kedua, lu sendiri dalam satu mobil yang kosong yang seharusnya bisa 6 orang. Sama saya itu kejahatan. Sama saya nggak tahu loh. Makanya seringkali orang menggunakan uang gak bisa membedakan kebutuhan
dengan keinginan. Nggak bisa. Makanya kacau dalam keuangan rata-rata orang Kristen. Belum lagi mempunyai mobil itu untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri sendiri. Jujur ya, saudara yang punya mobil, jengkel banget gak kalau kena macet? Jujur dong, jengkel kan? Makin macet gak kalau kita tambah lagi mobil lagi? Makin macet lah. Kecepatan jumlah mobil dengan kapasitas jalan itu ibarat BMW lawan BMO. Cepat sekali loh jumlah mobil. Ditambah dengan apa? Aduh kok blank saya nih. Jalan di bawah itu apa? Underpass. Ditambah dengan semua itu menolong sebentar loh. Ditambah ada jor. Itu jor itu memindahkan macet. Bukan mengatasi macet loh. Memindahkan macet. Jangan pura-pura gak ngerti lah. Saya lihat ketika saya diundang ke Cina. Indonesia ini seolah-olah nilai kalau banyak mobil. Apalagi kalau saya ngomong sama pengacara-pengacara yang Batak-Batak itu. Apalagi namanya ibu kota Perancis itu. Garasi dia lebih gede dari gereja ini rasanya. Ya, garasi ini. Dan itu prestasi. Saya bilang bodoh. Lu Batak BTLJ lu, saya bilang. Tahu BTLJ kan? Batak tembak langsung jebol. Norak banget rasanya. Emang kayak apa Pak Pendeta? Kenapa lagi lu? Itu nilai, saya bilang itu pembodohan. Tapi nilai memang menurut dunia, di hadapan Tuhan, lu bodoh. Ada pendeta beli mobil, bangga sekali. Pak Ridwan saya baru beli mobil 8,9 miliar. Saya bilang bodoh loh. Mobil sport, iya bodoh. 8,9 miliar, 9 miliar. Lu beli mobil cuma 2 bangkunya. Kan bodoh. Karena dia gak bicara fungsi. Ini ketawa nyambung gak? Kalau 8,9 miliar, kalau disuruh Tuhan saya beli mobil, saya beli beberapa bus. Banyak bangkunya. Karena fungsi. Ini ketawanya kayaknya ketawa diri sendiri nih. Ini sekian miliar untuk 2 orang. Kan lucu-lucu sedih. Ya dong. Berarti konsep nilai orang Kristen kebanyakan termasuk hamba Tuhan masih bodoh-bodoh. Inilah yang membuat kita rusak dalam hal ekonomi. Karena lebih banyak kesia-siaan yang kita gunakan. Karena Rasul Paulus berkata kepada Korintus. Semua boleh, ya. Tapi gak semua yang membangun. Ini kan bicara hikmat. Jadi dilihat Tuhan bukan berapa gede gajimu. Berapa banyak yang bisa kau pertanggungjawabkan dengan keuanganmu, besar atau kecil. Dan yang paling dekat Anda bisa bertanggung jawab kalau Anda menggunakannya karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena semua itu harus kita pertanggungjawabkan kepada dia bagi dari komitmen sampai selamanya. Rata-rata kegagalan orang Kristen, gaji besar atau kecil, nggak masalah. Cara penggunaannya yang masalah. Itu yang masalah. Makanya saya bilang, rumah kamarnya 8. Tapi lebih nggak bahagia. Waktu dulu mereka rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sempit, selonjor saja sangat susah sekali. Lebih bahagia. Karena mereka bertengkar tetap satu tempat tidur. Nggak ada pilihan. Sekarang kamarnya 8. Ada fasilitas bertengkar untuk bisa kamar tidur. Ini kan kesurupan sama kesurupan nih. Saya peringatkan Anda yang sudah menikah ya. Apapun masa lalu jangan pisah tempat tidur. Jarang amin kalau khotbah begini. Kayaknya menderita loh. Karena kita nggak pintar mengelola
Semua berkat Tuhan kalau nggak dari dia, oleh dia. Berarti menentukan nggak jumlah uang kita? Tidak. Karena jumlah uang itu bicara nominal, itu bicara benda mati. Yang menentukan mental lu dalam mengelolanya. Bukan jumlah uangnya. Kalau cerdas. Nyambung. Karena yang berikutnya bukan saja soal kebutuhan dan versus keinginan. Yang berikutnya memiliki versus menikmati. Ada orang kaya selalu kalau datang orang makanannya mewah-mewah. Dia nggak bisa makan karena dia penyakit gula dan kawan-kawan. Dia kolektor. Nyambung kan? Kenapa kalau katakan nyambung? Maka kami menikmati, dia memiliki, tapi dia nggak menikmati. Dia mutih aja, itu pun sedikit nasi putihnya. Kita, ini sate babi, enak banget. Walaupun kita jangan makan karena keinginan, kebutuhan sekedar kita nikmati juga. Supaya jangan ikutan dulu sama dia nantinya. Janganlah keenakan itu sesaat. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang, itu kan umumnya teori. Banyak orang, Anda coba perhatikan ya, salah satu kegagalan Anda makan di restoran selalu lebih. Itu namanya lapar mata. Ngerti ya? Beli ini enak, ini enak. Begitu makan, sepertiga habis yang lainnya lebih. Terus seenaknya kita bilang, ya udah, berapa semuanya? Terus sisa bersih. Di negara tertentu, termasuk di daerah-daerah tertentu di Jerman, itu Anda dimarahin dan bayar bisa 3 kali lipat. Orang bilang apa? Tahu nggak? Ayam ini diternak oleh peternak sekian lama, sekarang lu buang begini saja. Gandum ini ditanam sekian lama, terus lu buang begitu aja. Nggak bisa seenaknya, bayar 3 kali lipat. Keren juga, nyambung gak sih lo? Karena kita lapar mata. Inilah orang yang gak ngerti arti memiliki dan menikmati. Jangan Anda terganggu apa merek handphone Anda, apa kualitas kelas rumah Anda, di mana posisinya, karena bukan di situ letak nilai. Kita gak cerdas melihat nilai. Tapi bisa enggak semuanya itu kita sadari dari dia, harus kita follow up oleh dia supaya kita bisa pertanggungjawabkan kepada dia bagi dia lakukan sampai selama-lamanya. Itu masalahnya. Karena kita jangan terfokus merayakan Natal sehingga kita lupa fokus kita bahwa Yesus datang kedua kali bukan lagi bayi tapi sebagai hakim. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Orang yang bertanggung jawab terhadap masuk dalam keuangan dalam mengelolanya, nggak takut dia menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kristen agama tanggung jawab termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Kebutuhan versus keinginan. Memiliki versus menikmati. Anda kan tahu, makin enak-enak hidup kita, ekspektasi kita terhadap yang enak makin tinggi. Kata enggak maksud saya? Kalau lu nggak punya mobil, nunggu Anda Transjakarta, kosong, nikmat sekali. Tapi kalau Anda biasa naik mobil Alphard, entah lu sendiri di Transjakarta pun nggak menikmati. Ketangkap maksud saya. Anak-anak Tommy P. Papa. Tahu ya Tommy P. Papa ya? Soeharto. Tommy pernah masuk penjara enggak? Katanya. Gitu dong. Jangankan di penjara, di hotel bintang 3 pun dia bisa mati. Ayo dong. Jangan pura-pura nggak nyambung. Katanya. Ada wartawan, dia di situ. Nggak ada wartawan, tahu sama tahu. Kan gitu. Katanya. Orang-orang koruptor besar itu katanya di penjara.
Kalaupun di penjara, kamarnya itu sama dengan kamar studio yang bagus. Kelas bukan apartemen, kondo. Mewah. Kalau mereka jangankan di penjara, mereka nginap di hotel bintang 1 aja bisa mati di tempat. Karena ekspektasi nikmatnya udah terlalu tinggi. Maka kita sedang meracuni diri kita. Kalau kita suka yang enak-enak, standarnya kita hilangkan. Makanya saya bingung ketika 4 orang kami, hamba-hamba Tuhan diundang KKR di Manado. Satu hamba Tuhan bilang, Pak Ridwan katanya ikut pembicara di Manado. Iya, kenapa? Mereka nggak kenal kita ya? Wah, saya bingung nih, apa lagi nih? Pak, kelas kayak kita, masa tiketnya Lion? Saya bingung, lu ngomong apa? Kalau Lion, tapi kalau disuruh kita ke Priuk dan berenang dari Priuk, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Naik kapal laut pun saya mau. Enggak, janganlah begitu. Kita mempersulit diri karena ukurannya bukan lagi menikmati anugerah Tuhan, tapi harus memenuhi ekspektasiku. Itu kan kita tuannya, rusak begini. Saya diundang ke Cungko, gereja-gereja bawah tanah. Dari tahun 2015, karena saya biasa nggak bisa membatalkan plan saya, akhirnya dapatnya 2018. Tahu nggak mereka bilang apa? Pak Ridwan, ajak istri dan anak-anak ya. Oh iya, kenapa? Supaya seperti turis. Nggak mudah dicurigai. Ya. Tapi maaf Pak Ridwan, apa itu? Tiket hanya bisa tanggung untuk bapak sendiri. Istri, bapak sama anak-anak. Bisa nggak bapak? Oh bisa. Bisa, ada masalah sama saya. Terus nginap di sana bisa di rumah penduduk, bisa di hotel, tergantung situasi Pak. Nggak masalah. Yang terakhir apa dia bilang? Pak maaf ya, tetap ada kemungkinan ditangkap. Nggak ada masalah. Sama kalau saya lagi nyopet diketangkap itu ngeri. Tapi kalau berita Injil saya ditangkap disiksa. Lu siapa kau kini boleh ambil situasi Yesus? Itu luar biasa sekali, asal jangan sembrono. Saudara, janganlah fasilitas menentukan kita melayani. Hotel kita Pak bintang 3. Loh, untung lo nggak disiapin kandang domba loh. Ini kita yang mempersulit diri kita. Makanya jangan heran kalau Anda ketemu saya, bisa khotbah di gereja kecil, bisa khotbah di gereja besar. Karena saya nggak melayani fasilitas. Saya melayani Tuhan yang mengutus saya. Sederhana. Jadi di gereja besar atau di gereja apapun, saya tetap keras khotbahnya. Termasuk kalau ada konglomerat di situ tetap keras. Karena saya nggak tertarik uangnya. Sama orang kaya saya keras loh khotbahnya. Sama orang miskin lebih keras lagi. Iya, supaya sempurna penderitaan dia. Udah miskin lu terus masuk neraka. Kok penderitaan berseri? Janganlah. Karena saya mau menikmati kasih Tuhan itu dilawati orang-orang itu. Kalau sakit sembuh, miskin kaya. Emang jawaban, nipu iya kalau itu penekanan. Tapi kalau mereka bertobat, mereka taat sama Tuhan, segala sesuatu oleh dia dan dikembalikan kepada dia, itu bisa terjadi. Itu nikmat sekali berkat di balik itu. Nah makanya karunia menikmati di atas karunia memiliki. Ketika ada ibu-ibu bilang, Bu Ami, kenapa sih suka sama Pak Ridwan? Emang kenapa kata istri saya? Emang ada yang lebih ganteng? Ketawa. Kata, kenapa? Bu Ami itu cakep loh gini nih. Iya. Suami lu ganteng ya? Iya dong Bu Ami, kalah Pak Ridwan. Iya. Setia enggak suami lu? Nangis dia. Apa gunanya ganteng tapi buka cabang? Nyambung enggak? Kalau ganteng nilai, kapan lu berubah konsep sudut pandang lu? Inilah yang menjebak kita dalam konteks menggunakan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kita harus tekankan pada diri kita yang utama kebutuhan, bukan keinginan. Saya marah sama pendeta-pendeta yang kami support tiap bulan kebutuhan keluarganya.
Anaknya SD punya handphone. Saya bilang kacau loh. Kacau. Pak, teman-temannya, kenapa lu ikut teman-temannya membeli handphone tuh anak lu SD? Halo, anak lu nggak punya handphone sampai kuliah pun nggak ada Alkitab berkata upah tanpa handphone adalah maut. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada akhirnya nilai anak-anak merosot karena dilihatnya teman-teman terpengaruh juga tentang game, fokus game. Fokus ini dan sebagainya. Lebih betah dia main game 2 jam lebih daripada belajar 2 jam lebih. Kayaknya ada orangnya di sini. Kan rusak. Karena seringkali kita nggak ngerti bahwa semua fasilitas itu bukan penentu. Diri kita yang menggunakan fasilitas itu penentu. Waktu anak saya mulai kuliah di ITB semester pertama langsung dia bilang, Papa, tolong beli komputer dong, teman-temanku punya komputer. Kalau nggak ada komputer saya nggak bisa belajar. Hah? Kata terakhir tadi apa? Ya kalau nggak punya komputer saya nggak bisa belajar. Kalau gitu jangan kita beli komputer. Jadi penentu dia. Dia harus pelengkap, bukan penentu. Tuhan penentu. Mana pernah kau bertuhankan Yesus? Kalau nggak ada komputer saya nggak bisa belajar. Tanpa sadar ini konsep nilainya bisa bahaya nih. Waktu dulu anak saya kelas 6 SD. Dia bilang, Pak, beli PS1 kalau nggak salah yang baru-baru, lupa saya pokoknya. Jangan nak. Pak, teman-teman, nah kau nggak tahu menggunakan PS1. Papa udah lihat? Belum. Aku udah menggunakan, bukan itu tahu. Saya sosialisasi, baru sekitar di kelas 3 SMP, baru saya beli. Supaya dia tahu, bukan dia untuk game untuk dia. Game itu selingan, bukan penentu. Saya sosialisasi bertahun-tahun dalam ketika kami ada waktu ngobrol. Akhirnya mulai dia ngerti. Jadi gimana kalau kita beli game, kapan makainya? Sabtu Pak, jam berapa? Jam 9, jam 11. Boleh lewat? Enggak Pak. Saya sosialisasi. Begitu beli, dia pakai. Jam 11, Joshua stop. Pak nanggung, stop. Kamu tugasmu menyiapkan piring, kita mau makan siang. Pot, langsung yang berdirikan, siapa yang penentu? Lu taat sama game atau papa? Saya matikan. Ya Pak, kan kau udah tahu. Bukan kau untuk game. Game itu alat. Berarti kau nggak kenal game itu punya kuasa, punya candu, dan sebagainya. Akhirnya kebanyakan kita terlalu banyak sia-sia waktu kita dari dia oleh saya. Termasuk uang. Yang Anda butuhkan bukan banyak duit. Yang Anda butuhkan mental Anda untuk bisa mempertanggungjawabkan berapapun duitmu. Karena itu supaya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Itu kalau fokus Anda tidak terganggu dengan yang lain. Ini penting sekali. Makanya Tuhan selalu sedih kepada orang Kristen dengan istilah serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Karena kita percaya Yesus, tapi tetap kepala kita yang mengendalikan kita daripada kepala Yesus sebagai gembala, sebagai Tuhan. Kita tolak terus kepalanya. Kalau kita mau diletakkan kepala Kristus, berarti pikiran Kristus jadi pikiran kita, termasuk dalam memperlakukan keuangan. Pikiran Yesus jadi pikiran kita, nilai Yesus jadi nilai kita, tujuan Kristus jadi tujuan kita. Fasilitas itu budak tujuan. Bukan fasilitas, tujuan budak fasilitas. Bukan, jangan. Kalau ada fasilitas membuat kau malas belajar, fasilitas buang. Kalau ada fasilitas membuat kau jadi selingan untuk istirahat, terus kau belajar lebih tekun, nggak apa-apa.
Karena fasilitas adalah budak tujuan. Nyambung gak sih? Beli komputer lebih lama ngapain lo? Komputer belajar atau untuk apa? Ini kan kita harus ngerti. Karena kita tuan fasilitas. Kita budak Tuhan. Maka jangan fasilitas tuan kita. Bukan dia penentu. Jadi anak saya waktu itu mulai terlatih dia. Jam 11 nanggung atau mati lu. Ditentukan. Saya pernah kadang-kadang kejebak. Udah capek melayani. Terus pulang. Mandi saya terus saya setel televisi. Itu kalau nggak salah malam minggu tuh. Barcelona lawan Real Madrid. Keren nggak itu? El Clasico. Wah. Istri saya, papa besok minggu. Tidur. Ntar mah. Pak tidurlah. Aduh mah cerewet sekali yang ini. Kayaknya Tuhan berkata. Seperti televisi lo. Si sarap itu. Tahu si sarap ya? Sarap. Bilang apa? Jangan ikuti istri lu, jangan ikuti gua. Tetap lu berdiam di situ, lihat saya. Waduh. Wah, di tengah jalan langsung. Sarap lu mati lu, gua matiin aja langsung. Masa lu gua tatap, si homilin gak gua tatap. Ini kadang-kadang kayak jadi bodoh kita. Lu nonton Lionel Messi, lu nonton Ronaldo, tapi gak ada hubungan family. Si homilin berkorban, lu gak perhatikan dia. Lu tonton Lionel Messi, lu gak kecipratan dolarnya. Kenal juga kagak dia. Lu sakit, Lionel Messi gak peduli. Lu mati, Lionel Messi pun gak ada kepikiran. Lu sakit, istri lu repot. Lu mati, istri lu sedih sekali. Oh, perhatian saya bukan si Lionel Messi, si homilin dong. Kan ini proses. Yang harus kita tunduk, segala sesuatu dari dia, harus oleh dia. Termasuk perlakuan kita terhadap uang. Berikutnya. Nilai ekonomi Tuhan itu beda dengan nilai ekonomi manusia. Apa moto ekonomi? Gunakan modal sekecil-kecilnya. Lanjut. Itu bertolak belakang dengan Tuhan. Ada orang berhemat-hemat tetap miskin. Ada orang memberi tetap kaya. Ada beda sekali nilai ekonomi sama Tuhan. Karena apa? Karena pemelihara kita bukan uang. Pemelihara kita Tuhan. Saya jujur ya, saya cukup lama bersahabat dengan pendeta-pendeta GPDI. Salah satu yang militan itu CC Rombot. Itu dari awal dia latar belakang penjahat, bandel sekali dia. Jadi hamba Tuhan, aduh gerejanya itu kalau nggak salah ya 3x6. Lantainya tanah. Di Romangun sana. Dari awal luar biasa. Dia roh penundukan sangkal dirinya luar biasa. Bisa dia puasa nggak sengaja. Nggak ada makanan. Ya nggak sengaja dong. Oh, mau makan apa? Tanah lantainya. Kagak, nggak sengaja. Tapi tekun sekali. Dan fokusnya tetap mau bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Dia bukan sempurna. Tapi fokusnya jelas sekali. Tuhan berkati. Halo. Tuhan nggak pernah curang. Jangan ajarkan Tuhan memelihara kita. Jangan pernah ajarkan dia. Jangan ajarkan dia kapan memberkati kita. Jangan ajarkan dia. Jangan ragukan Tuhan. Ragukan diri lu setia apa enggak. Ini penting sekali. Makanya orang Kristen itu lebih sukacita memberi daripada menerima. Ini juga masalah ekonomi Kristiani. Sampai Tuhan marah kepada orang-orang rohaniwan zaman Maliaki. Ujilah aku. Dia ngomong sama jemaat, ujilah aku. Karena orang jemaat-jemaat masa itu tidak lagi memberikan perpuluhan.
Sehingga rohaniwan nyambi kerja. Akhirnya saling melalaikan. Jemaat melalai kebutuhan para Lewi. Lewi mengelalaikan kebutuhan rohani. Karena masing-masing jadi gembala, jadi tuan bagi dirinya. Berantakan. Sampai Tuhan marah. Ujilah aku. Jarang sekali lu Tuhan berkata begitu. Artinya apa? Kalau kau lakukan apa kataku, gak mungkin orang Kristen jadi peminta-minta. Gak mungkin, absolut. Saya pernah ya, anak saya cerita liburan di sekolah. Anak si Koko, yang paling gede dulu si Koko ini kelas 3 SD. Dia cerita, liburan saya dengan papa naik sepeda. Terus main layangan, ketawa teman-temannya. Dulu juga gitu cerita lo katanya. Kelas 4 SD juga begitu. Saya sama papa main bola di rumah. Ya, selalu ceritanya di rumah. Karena memang kami saat itu sangat sederhana sekali. Akhirnya dia bilang waktu mau masuk kelas 5, Pak, sekali-sekali lah jalan-jalan kita liburan Pak. Kenapa? Aku asal sekolah berikut setelah liburan suruh cerita liburan. Aku diejek Pak. Waduh, sedih juga sih saya. Ya doakan. Ada temanku di puncak Pak. Ada yang ke Bogor, ada ke Anyer. Wah seru teman-teman. Ya nak. Kami dulu merintis pelayanan di daerah BSD. Bekasi sonoan dikit. Kok ketawa sih? Gue ngomong BSD lu ketawa terus. Sana, di dalam sana, daerah Bekasi Utara. Daerah sederhana. Singkat cerita, kemudian pelan-pelan saya kumpulkan duit. Pelan-pelan saya, tolonglah Tuhan. Singkat cerita, lulusan kelas 6 baru kami dapat duit. Saya kumpulkan untuk bisa liburan. Mereka senang katanya teman-teman cerita Anyer, laut, mandi di pinggir dan sebagainya. Besoknya mau berangkat kami berdoa. Tuhan kami bersyukur dengan uang segini kami bisakan ke Anyer. Amin. Anak saya amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terharu rasanya. Terus anak kami tidur. Terus saya ngobrol sama istri saya. Oh, puji Tuhan lah. Besok kita bisa bawa anak-anak jalan. Terima kasihlah Tuhan. Saya kebayang itu dari BSD, Bekasi sonoan dikit, masuk Pulau Gadung, terus naik mobil, terus sampai ke Merak, nyambung ke Labuhan. Udah kebayang itu. Sederhana sekali kami. Anak kami tidur lebih kurang jam 11 lewat, datang jemaat. Singkat cerita Pak Pendeta, tolong doakan anak kami 2 mau dikeluarkan dari sekolah. Loh kenapa? Mereka 4 bulan gak bayaran. Ya Tuhan kenapa nongol orang? Kenapa nongol? Bingung saya itu. Saya marah. Kenapa kan saya bilang kalau sebulan gak bayar kan lapor. Supaya mudah ditolong. Ini 4 bulan. Ya Tuhan. Istri saya si homilin ini luar biasa pengorbanannya. Pak, kasihlah. Ada kok dana kita. Dana dari mana? Bingung saya. Itu untuk Kanjar itu kita kasih. Mah jangan ngomong loh. Saya kebayang anak saya tidur udah mimpi Kanyer loh itu. Oh kalian rasanya enak. Sama saya itu sulit sekali loh. Sulit sekali sama saya. Jangan. Pak, mereka soal keluar sekolah. Atau lanjut sekolah atau enggak. Kita soal Kanyer. Ma, ini bertahun-tahun kita sudah gumulin. Anak juga udah bertahun-tahun Rino. Pak, aduh. Akhirnya saya. Ya terserah mama deh. Dikasih jemaat pulang sukacita. Saya menderita banget tuh. Saya jujur rasanya saya buntu sekali. Saya mundar mandir. Tuhan ngomong apa saya sama besok sama anak. Saya bingung sekali. Karena udah kebayang saya prosesnya. Dan saya lihat anak-anak saya. Sebelum tidur, udah siapkan tas-tasnya untuk celana pendek, untuk berenang dan sebagainya. Udah siap semuanya. Besok batal. Aduh, cabutlah nyawa saya Tuhan. Cabut. Enggak mudah sama saya. Sulit sekali sama saya. Saya jujur sangat sulit karena itu bertahun-tahun.
Saya akhirnya nggak sengaja saya tertidur di sofa yang sederhana. Jam 4:30 saya tertidur. Karena capek sendiri saya. Tiba-tiba sekitar jam 5:30 apa jam 5 itu saya lupa. Anak saya ngomong, kok bangun kok, kita mau ke Anyar kok. Saya bangun, aduh Tuhan, mimpi buruk. Aduh. Wah saya sulit sekali. Saya jujur saya sangat sulit yang kayak gitu. Mendingan saya menghadapi setan setengking selesai. Ini yang begini siapa yang mau ditengking kan bingung saya. Aduh Tuhan. Bangun. Terus anak saya yang putri nyeret tasnya ke depan. Ya Tuhan. Aduh saya ke belakang. Saya mau, aduh gimana Tuhan. Sulit sekali. Sama saya sangat sulit. Akhirnya spontan saya. Ayo naik sepeda. Pak, Ganyar naik sepeda. Enggak ya. Saya enggak mudah sekali. Mereka belum cuci muka naik sepeda langsung. Saya bawa ke perkampungan. Terus sampai di satu ada pinggiran kayak tanaman-tanaman begitu, saya ngobrol. Temen lu sini kenal nggak? Kenal. Itu kakak adik. Iya kenapa Pak? Mereka mau dikeluarkan dari sekolah. Aduh Pak, kenapa? 4 bulan mereka nggak bayaran. Aduh Pak tolong dong. Kita sepakat kita tolong ya. Iya kita tolong dong Pak. Kasihan. Terima kasih nak. Tadi malam mereka datang, kita tolong. Aduh terima kasih lah Pak. Kasihan loh kalau iya makanya kita nggak ke Anyar. Si Koko nangis langsung. Nangis dia. Pak, jadi nggak ke Anyar. Enggak. Ya nak ya. Aduh saya sulit sekali. Yang paling saya takut anak putri. Dia nggak nangis, dia liatin saya. Takut sekali saya. Dia nyeletuk sekali, tapi kayak ditonjok saya keras sekali. Kita Papa pendeta pembohong. Aduh, sakit sekali saya, sakit sekali. Mendingan dia marah daripada nyeletuk sekali. Papa pendeta pembohong. Aduh, saya sambil komplain sama Tuhan. Tuhan mana kau Tuhan? Kok nggak adil kau sampai begitu saya? Karena sakit sekali menghadapi anak begini. Saya jelaskan. Saya beli teh botol sosro 1 ber-3 kayak merasa saya. Memang itu duitnya. Minum. Yang putri gak mau minum. Diam aja. Aduh Tuhan tolong saya. Si Koko ngerti akhirnya. Selesai kami pulang. Si Koko beresin tasnya. Si kecil yang perempuan ini tasnya ke kamar gak mau diberesin dia. Dia diam. Terus kemudian apa yang terjadi? Ada ibu-ibu datang. Salam Pak Pendeta. Salam. Gimana Bu? Katanya ke Anyar. Kok dikirim orang begini lagi? Nongol si Koko. Iya tante nggak jadi. Nangis lagi. Aduh. Ini orang. Maaf Bu. Dari siapa mau ke? Iya anak bapak seru banget cerita. Itu orang tua teman kelas. Seru banget cerita katanya mau ke Anyar. Gak jadi. Loh, Pak Pendeta jangan melukai anak. Sakit lagi saya. Tuhan kok lu nyiksa gua nih? Kok kirim orang seperti ini? Saya bilang bu ini urusan keluarga. Pak Pendeta kalau udah ngomong sama anak tepati janjikan Bapak Pendeta. Tuhan sakit sekali lagi dia. Aduh, tak berkesudahan penderitaan. Aduh, susah. Ya bu. Bu Pendeta. Nongol istri saya. Ya, Bu. Kalian ini sebagai orang rohani. Ya diajarin lagi kami. Anak diajak ke Anyar. Kalian batalin. Di mana pikiran kalian? Waduh Tuhan. Dia udah bu, saya minta maaf Bu ya. Boleh Ibu ini urusan keluarga boleh pulang? Enggak bukan gitu. Saya sebagai orang tua saya rasa keberian anak-anak. Ya Tuhan diajarin lagi gua. Akhirnya saya emosi. Saya jatuh. Ibu sebenarnya saya nggak mau ceritain. Tahu nggak Ibu? Saya dana saya ada. Tapi Ibu nggak tahu. Tadi malam ada jemaat yang nggak bisa sekolah. Terpaksa kami kasih duit kami. Bukan kami bohong. Ibu jangan gitu dong. Saya mau nangis mau marah campur itu. Karena dikejar terus sama dia. Aduh meledak saya. Apa dia bilang? Ya tetap pergi dong. Ya Tuhan.
Bu minta maaf ya. Saya nggak mau ladenin ibu. Saya masuk. Istri saya udah bodoh. Enggak, tetap ke Anyer dong. Bingung lagi saya. Utusan siapa ini Tuhan? Sampai bingung saya. Singkat cerita tahu nggak? Singkat ceritanya. Dia bilang, ini dari Bapak. Dikasih kami amplop. Di istri saya nggak tahu di belakang saya udah nggak mau ngomong sama nih orang. Saya kira ini kuntilanak. Rupanya malaikat. Ini dari Bapak, pergilah, ini ada kunci. Apa nih? Kami punya tempat di Marbella. Bayangan kami pergi ke pondok-pondok yang sederhana. Disiapkan Marbella. Saya nggak tahu. Ya, salam sama Bapak Pendeta ya, pergilah, jangan kalian batalin. Begitu selesai, ibu ini pergi, Papa, iya mah, udah pulang ibu itu, udah kesel saya. Udah Pak. Kenapa sih mah? Kita ke Anyer. Lu kesambet ibu itu ya? Udah mulai kesel, saya kesel lagi nih. Enggak, ini dikasih dia. Dikasih siapa? Ibu itu. Saya mau nangis tuh. Jadi dikasih kunci Marbella. Apa itu Marbella? Ada tempat kayak apartemen Pak. Aduh. Begitu kami masuk ke kamar anak-anak, kita kanyar. Si Koko bilang, enggak Pak, enggak usah pergi enggak apa-apa. Enggak nak, kita kanyar nak. Pak, enggak usah. Kanyar nak. Nangis saya itu. Begitu kami buka rame-rame. Tahu enggak? 8 juta. Padahal duit kami 800.000 kami kasih. Dapatnya 8 juta. Nginapnya bukan di hotel bintang 1000. Karena tempat ini mungkin bolong-bolong kelihatan bintang banyak. Kayaknya Tuhan ngomong apa sama saya? Ridwan, sebaik-baiknya kau kepada Tuhan, enggak pernah kau lebih baik daripada Tuhan. Sebesar-besarnya pengorbananmu kepada Tuhan, enggak pernah lebih besar korbanmu daripada Tuhan. Nangis saya. Dan pelajaran yang paling mulia yang saya dapat apa berikutnya? Anak saya punya mental, tetap jajannya dipotong kalau untuk teman-temannya kurang bayaran. Mentalnya memberi jadinya. Wah, kaya sekali kami dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Artinya bagian terakhir, berapapun gajimu, perpuluhan tetap beri. Arti perpuluhan kau beri, ada statement hidup berkata bahwa gajiku dari engkau. Tuhan tutup bukan 9/10, 1/10 sebagai statement hidup menyatakan syukur. Maka 9/10-nya diberikan hikmat sama Tuhan untuk kita mengelolanya. Bukan karena keinginan tapi kebutuhan. Dan percayalah, sebaik-baiknya kita kepada Tuhan nggak pernah kita lebih baik dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ujilah aku. Jangan kelola uang, bicara ukuran kemampuan kita mengelolanya. Tuhan lebih cerdas mengelolanya dengan kita ketaatan. Saya selalu bilang sama Anda, nggak tahu Anda masih ingat. Setiap persembahan saya dapat, nggak pernah saya buka. Selalu saya serahkan sama si Homilin, manusia langka itu, yang harus dilestarikan. Di kamar kami ada 7 kotak, rapi sekali dia. Dari dulu sampai sekarang kami konsisten. Ada 7 kotak. Kotak pertama perpuluhan. Kotak kedua kebutuhan kami sebulan. Kotak ketiga untuk hamba-hamba dan pedalaman. Dana kami paling banyak di kotak ketiga. Kotak keempat diakonia gereja. Kotak kelima diakonia keluarga. Kotak keenam diakonia tetangga. Jangan bertetangga yang gak berani berkorban kalau tetangga kita mengalami kemalangan. Jangan. Anda gagal fokus. Kotak ketujuh untuk panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Semua dana kami terbagi 7 ini. Dan kami gak pernah kekurangan. Bahkan kami berkelebihan. Yang bisa terus memberkati banyak orang. Saudara, Tuhan gak main-main berkata ujilah aku. Jadi di samping Anda harus memperhatikan mana kebutuhan dan keinginan. Anda membedakan mana karunia memiliki dan menikmati. Kadang-kadang saya lihat ada mobil apa itu ya. Vios apa? Vios itu Hyundai atau Kia ya? Bukan yang kecil mobil. Atos.
A to Z. Atos yang kecil. Ingat ya. Itu kan mobil kecil. Bannya gede banget dibuat. Saya bilang aduh kasihan banget tuh mobil. Kebutuhan dia nggak segitu bannya. Tapi untuk gaya-gayaan supaya keren dipakai ban yang gede. Saya bilang menderita nih mesinnya dan bahan bakarnya. Kalau kau punya mobil cc-nya gede, mobil cc-nya kecil, kapasitas tangki bensinnya beda. Jangan kapasitas 30 liter kau isi 50 liter, sia-sia. Jangan kapasitas 60 liter lu isi 20 liter. Kurang kerjaan, capek nanti ngisi ulang-ulang. Artinya Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi jangan terpaku berapa dapat orang. Tapi terpakulah berapapun yang ku dapat ini dari dia. The source of everything. Maka kita melihatnya dengan menghargai. Maka kita ada penundukan dari dia harus di follow up oleh dia. Maka kita bicara kebutuhan bukan keinginan. Kita bicara menikmati bukan bicara memiliki. Ada ibu-ibu beli anduk karena murah. Sampai sekarang anduknya nggak dipakai tuh. 2 tahun. Ya ada ibu-ibu gitu nggak? Ada orang beli rantang sampai sekarang nggak dipakai. Ada orang beli sesuatu, akhirnya nggak bicara fungsi. Karena murah. Jangan beli karena murah. Belilah karena butuh. Karena itu bicara fungsi. Kita lapar mata. Ada nggak orang beli makanan, akhirnya sampai busuk nggak dimakan? Itu kan lapar mata itu. Ini sering. Ada nggak orang beli oleh-oleh, terus kelebihan oleh-olehnya? Ini kan karena nggak bijak kita. Mayoritas orang belanja karena keinginan, bukan kebutuhan. Mayoritas. Bukan 50-50 loh. Mayoritas. Ini bodoh. Nggak bisa bertanggung jawab. Maka berikutnya harus memiliki. Berikutnya harus berani memberi. Mulai kita bangga punya gereja memfasilitasi memberi yang namanya perpuluhan kantong kolektor. Anda lihat itu sebagai sesuatu yang mulia. Jadi kita memberi bukan penderitaan. Tapi sesuatu yang membuat kita berikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Itu keren. Tapi kalau Anda memberikan perpuluhan aja sulit. Gak ada statement rasa syukur dari sikapmu itu. Gak ada pengakuan dari dia oleh dia kalau gitu. Akhirnya kita yang mengelolanya. Padahal kita jangankan soal-soal materi. Soal hari esok pun kita nggak ngerti. Penutup. Ada si engkok-engkok. Dari Kuntian. Ada orang Kuntian nggak sini? Dari Pontianak. Dia umur 27 menikah dengan istrinya umur 22. Merantau mereka ke Tangerang. Si engkok ini kerja keras. Mulai maju usahanya, dia angkat 2 pekerja. Dia beruntung, pekerjanya itu rajin-rajin dan bertanggung jawab. Maju usahanya, maju 5 tahun, maju usahanya. Kemudian si Cici istrinya bilang apa? Kok kita liburan yuk. Lu gak punya pikiran ya? Kita maju usahanya bukan untuk liburan-liburan. Kok kan kita terlalu sibuk. Kok terlalu sibuk. Adalah kita liburan. Enggak. Lu seenaknya enggak punya pikiran lu. Kerja keras dia. 3 tahun kemudian makin besar usahanya. Kemudian pembantunya yang setia, yang baik bilang, kok udahlah liburan lama sama Cici. Kalian udah capek. Biar saya yang bertanggung jawab. Kan kok percaya sama saya. Jangan sok tahu lu. Ini bukan usaha lo, usaha gua. Gak mau dia. 5 tahun setelah dia usaha awal sekitar umur 37 tahun. Dia jatuh sakit. Meninggal.
Si Cici akhirnya melihat pegawainya ini rajin dan bertanggung jawab. Menikah dia sama pegawainya. Liburan mereka ke Bali. Tiduran ngobrol mereka. Pegawainya bilang apa? Saya kira dulu saya kerja untuk si Koko. Rupanya si Koko kerja untuk saya. Nyambung gak sih lo? Sesibuk-sibuknya lu kerja, kasih liburan sama istri sama anak. Karena itu juga karunia menikmati, not workaholic. Jangan gila kerja, kerja keras harus. Kalau gila kerja beda. Gak hebat lu dari jam 6 lu tinggalkan anak lu, terus pulang jam 10. Waktu lu tinggalkan anak lu di rumah, dia buta. Pulang lu dia buta lagi. Udah tidur maksud saya. Terus Sabtu liburan, bos lu bilang, temen gua ada main golf nih, lu tinggalin lagi. Halo, hidup model apa seperti ini? Liburan, jemaat saya siapapun, ayo. Ini waktu libur, keluarga semua jemaat boleh liburan. Pak Pendeta kami nggak bisa ke Bali. Ya nggak usah ke Bali, ke Ragunan kan dekat. Liburan. Ya kan bukan soal tempat. Soal bisa liburan, supaya nikmati, bercanda sama istri, ke ruang dana, saya kasih dana. Karena liburan itu juga ibadah. Bukan bicara mewah-mewah, tapi bisa ada relasi, kita bisa ketawa, lari-lari di rumput, bisa enak kita main kambing-kambingan kayak sama anak lu. Itu lain. Yang gak bisa didapat oleh orang-orang konglomerat. Kita bisa nikmati. Jangan Anda punya duit, memiliki tapi gak menikmati. Kayak si Koko kerja keras umur 39 mati. Gak pernah liburan. Pembantu dia liburan sama istri dia. Kalau bisa dia lihat dari surga, ya Tuhan, lu. Dia liburan ke Bali, gua enggak. Liburannya langsung ke surga. Ya repot dong. Ya, jadi pulanglah dari tempat ini. Tuhan sumber segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan itu indah kalau konteks kita kebutuhan. Dan karunia menikmati. Bukan sekedar memiliki. Akhirnya enggak bicara fungsi. Takutlah akan Tuhan, milikilah hubungan baik sama Tuhan. Supaya kau dapat hikmat yang indah dalam mengelola keuangan. Soal berhasil bukan banyak jumlah materi yang kau terima. Tapi berapa banyak yang bisa kau pertanggungjawabkan. Itu Kristen. Shalom. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh hikmat-Mu di atas rata-rata. Acap kali kami bodoh melihat nilai. Acap kali kami bodoh melihat fungsi. Acap kali kami bodoh melihat kebutuhan dan keinginan. Tuhan, biarlah kebenaran ini makin cerdas kami menyikapi hidup ini. Termasuk materi yang Kau percayakan kepada kami. Bukan berapa jumlah yang kami dapat menentukan nilai. Tapi berapa banyak jumlah yang Kau berikan itu dapat kami pertanggungjawabkan. Itulah nilai. Dan itu tidak pernah salah kalau fokus kami bicara kebutuhan. Dan kami bicara menikmati menurut hikmat Tuhan. Di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni kami. Jika ada pengelolaan keuangan kami salah, ampuni kami. Jika kami tidak melakukan segala sesuatu dari Engkau harus di follow up oleh Engkau. Dan dikembalikan kepada Engkau kemudian sampai selama-lamanya, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya. Menurut hikmat-Mu. Materaikan dalam roh hati masing-masing. Melalui Roh Kudus. Roh yang memberikan keinsafan. Roh yang memberikan pertolongan. Mampukan kami menerapkannya dengan segala terperinci. Spesifik sesuai dengan rumah tangga masing-masing. Sesuai dengan keadaan rumah tangga masing-masing. Dan Tuhan dipermuliakan. Satu saat kami harus bertanggung jawab untuk semua ini di hadapan Engkau. Karena Kau datang kedua kali sebagai hakim. Dan buatlah setiap kami Tuhan bisa mempertanggungjawabkan semua hidup ini termasuk materi yang Kau percayakan kepada kami. Sehingga kepada Engkau
bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terjadi, terrealisasi dalam kehidupan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Salam.